Medan, selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Kamis tanggal 20 Januari 2022. Bersama saya Truli Oktopurba dan rekan saya Eti Wahyumi. Ya, apa kabar nih Kak Eti sore ini? Alhamdulillah sehat, baik Truli. Panas terik hari ini ya Truli ya. Iya betul, panas terik dan sepanas cuaca politik di kota di Sumatera Utara ya. Sumatera Utara ya. Iya, Sumatera Utara. Persisnya di Kabupaten Langkat. Ya. Ya, Kabupaten Langkat. Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak ya, tadi malam Bupati Langkat beserta sejumlah orang lah ya kita sebut ya sudah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa oleh setelah tertangkap tangan melakukan dugaan korupsi ya. Oke. Nah, mungkin kayaknya masih itu yang menjadi topik pembahasan kita ya hari ini. Menjadi perbincangan ya. Iya. Dan nanti akan kita laporkan bagaimana situasi terkini ya, kabar terkini dari penangkapan Bupati Langkat. Terbit rencana perangin angin. Oke, baik. Kalau begitu silakan Tribuners, kita akan bacakan nanti ada 3 berita dari Kota Medan dan sekitarnya untuk para Tribuners semuanya. Yang pertama silakan dibacakan oleh Kak Eti. Baik Ruli dan Tribuners, saya akan membacakan yang pertama ini laporan. Dan Tribuners, saya menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara selama 5 jam. Abang kandung Bupati Langkat, Iskandar Perangin Angin, langsung diberangkatkan ke Jakarta. Iskandar keluar didampingi beberapa petugas KPK dan langsung menumpangi mobil Toyota Avanza berwarna silver. Dia nampak menenteng sebuah koper berwarna merah muda. Iskandar pun tak berkomentar apapun saat diboyong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan Iskandar diterbangkan ke kantor KPK Jakarta melalui Bandara Kuala Namu dari Serdang, Sumatera Utara. Itu nanti KPK pemeriksaan awal di sini sore ini akan langsung dibawa ke KPK, begitu katanya. Nah, sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menangkap abang kandung Bupati Langkat, Iskandar Perangin Angin, Rabu malam. Dia ditangkap lantaran diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi yang menjerat abangnya, yakni Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, dan 8 orang lainnya. Saat diboyong dari gedung Renakta Polda Sumut menuju gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Iskandar Perangin Angin nampak tertunduk. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menyebut Iskandar sempat melarikan diri saat KPK menyambangi kediamannya. Kemudian polisi yang mengetahui keberadaannya langsung mendatangi lokasi kemudian meminta Iskandar menyerahkan diri. Setelah bertemu di Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Iskandar kemudian diboyong ke Polda Sumut. Dan Tribuners, untuk tahu lebih detail tentang informasi ini, kita sudah punya videonya yang akan ditayangkan oleh tim kita. Ya. Kemarin malam tim gabungan Polda dan Polres Langkat dipimpin oleh Dirkrimum berhasil mengamankan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi dari rangkaian OTT yang dilakukan oleh rekan-rekan dari KPK. Saat ini yang bersangkutan tadi malam sudah diamankan, kemudian dibawa untuk selanjutnya teman-teman dari KPK yang akan menindaklanjuti proses penyidikan. Pak, dia ini siapanya Bupati Langkat, Pak? Keluarganya.
Inisialnya Pak? IP, IPA. Dia sempat melarikan diri Pak, kabarnya Pak? Iya, jadi yang bersangkutan kemarin tidak berada di rumahnya, kemudian negosiasi di Skrim dengan teman-teman dari Polres Langkat, dia menyerahkan diri. Penangkapnya di mana nih Pak? Di Langkat, ya. Di Langkat. rumahnya atau di Bukan, salah satu bukan di rumahnya. Cukup. Oke. Iya, Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter di lapangan dengan Freddy Santoso. Ya ini. Halo Freddy, selamat sore. Ya halo. Ya, halo selamat sore. Ya halo, selamat sore Kak Eti dan Bang Trul ya. Iya, Freddy mungkin bisa disampaikan kepada Tribuners kira-kira seperti apa informasi terkini terkait penangkapan Iskandar Perangin-Angin. Ya baik Kak Eti, Bang Trul dan juga pemirsa, saat ini Iskandar Perangin-Angin itu sudah dibawa ke Jakarta, ke gedung KPK Merah Putih, itu melalui Bandara Kuala Namu. Setelah tadi sempat diperiksa di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut selama 5 jam. Jadi si Iskandar Perangin-Angin ini abang kandung dari Bupati Langkat itu diamankan di sebuah tempat di Langkat setelah sebelumnya dia melarikan diri begitu. Jadi sebelumnya itu dia sudah dilakukan penangkapan gitu, mau dilakukan penangkapan oleh KPK, namun diduga informasi itu bocor sehingga dia melarikan diri, dan akhirnya tadi malam itu Direktur Kriminal Umum Polda Sumut itu Komustatan itu mendatangi lokasi di mana ia bersembunyi dan sempat melakukan negosiasi agar si Iskandar ini menyerahkan diri. Dan pada saat itu usai dia ditemui dan negosiasi dan akhirnya dia mau menyerahkan diri, langsung diboyong ke Polda Sumut. Nah pagi tadi Iskandar ini langsung diperiksa oleh penyidik KPK di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut selama 5 jam. Begitu ke Eti dan juga Bang Truli. Freddy, apakah ada informasi dari penyidik KPK atau dari pihak terkait kira-kira seperti apa keterlibatan Abang Bupati Langkat ini dalam dugaan korupsi yang juga melibatkan Bupati Langkat? Ya, menurut informasi abang dari Bupati Langkat ini dia yang mengatur proyek-proyek yang ada di Pemkab Langkat tersebut begitu. Jadi dia sebagai penghubung karena abangnya bupati dan ia yang mengurus proyek itu diserahkan kepada siapa saja begitu. Kayak dan juga Bang Truli. Jadi diduga kuat dialah yang mengatur semua dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Proyek maksudnya yang dimaksud proyek fisik barangkali ya? Ya, halo? Lalu apakah yang dimaksud itu adalah proyek fisik? Apakah sudah ada gambaran dari pihak terkait berapa kira-kira kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut? Kalau untuk kerugian negara itu belum ada penjelasan, namun dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Selasa malam itu, ada pun barang bukti itu uang tunai itu berjumlah sekitar 700 jutaan begitu Kak. Nah, jadi kalau hasil pemeriksaan tadi kira-kira gambaran seperti apa yang disampaikan oleh Kabid Humas gitu? Gambaran besarnya tentang apa saja ya pemeriksaannya tadi pagi ya? Kalau polisi belum tidak bisa mengomentari soal hasil pemeriksaan yang dilakukan KPK, namun berdasarkan konferensi pers yang dilakukan KPK kemarin malam itu, si Iskandar ini sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Oke. Bersama dengan beberapa orang lainnya termasuk abangnya. Kemudian Freddy, apakah ada juga penjelasan seperti apa modus yang dilakukan dari Iskandar ini? Modus-modus secara lebih jelas seperti apa? Kalau modus itu diduga dia mengatur proyek yang sebagai penyalur atau calo begitu kepada PT atau perusahaan yang kontraktor proyek begitu Kak. Jadi dia bisa memilih proyek itu kepada siapa saja begitu, dan dia langsung nanti menghubungkan kepada abangnya yang bupati, dan dia yang mengatur istilahnya fee gitu, yang menerima fee ya? diterima atur fee-nya.
Ini yang bupati abangnya atau adiknya sih? Ini kayaknya banyak beredar ini ada abangnya ada di Iya, sana. informasinya masih simpang siur ya. Iya, jadi memang tuh ada revisi bahwa yang ditangkap tadi malam itu merupakan abang dari Bupati Langkat begitu. Oh, oke. Abang dari Bupati Langkat ya yang ditangkap hari ini ya. Bukan adiknya ya. Iya, Freddy, ini sepertinya informasinya masih perlu banyak digali Betul, ya. iya. Seperti Nanti- apa modusnya, bagaimana besaran anggaran Anggarannya, iya. pemerintah segala macam. Mas, kami dan Tribuners tentu masih menunggu informasi lebih jelas tentang kasus ini ya, Freddy ya. Mungkin bisa Iya, Kak. lebih dicari informasi terkait kasus dugaan korupsi ini, dan Iya. kita tentu juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari KPK. Freddy, apakah ada link yang bisa terhubung langsung ke KPK pusat untuk tahu seperti apa perkembangan informasi dari KPK, karena kan Bupati juga sudah terlebih dahulu diperiksa oleh KPK. Apakah ada informasi, Freddy? Ya, sampai saat ini belum ada informasi selanjutnya dari KPK, Kak, karena memang tadi malam informasi itu hanya menyampaikan bahwa mereka sudah, beberapa orang di antara mereka itu sudah ditetapkan tersangka, namun untuk aliran-aliran dana dan masuknya dana itu belum dijelaskan secara rinci sampai saat ini, Kak. Begitu. Iya, betul. Betul. Baik, terima kasih Freddy laporannya. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Silakan dilanjutkan tugas ya. Ya, terima kasih. Iya. Iya, jadi ini memang masih perlu banyak penggalian lagi ya. Betul. Dan tentu saja KPK nggak mau sembarangan menyampaikan informasi kalau masih belum mendapatkan kejelasan dari kasus ini. Dan ya, ini sepertinya deretan kepala daerah ya. Deretan kepala daerah, dan kalau nggak salah tadi berdasarkan riset kita tadi di Tribun Medan ini yang ke-10 ya, ada yang dari Di Sumatera Utara ya, ada. Sumatera Utara. Ya, ini Iya. ke kepala daerah yang ke-10, dan tentu kayaknya kalau dengan status Sumatera Utara sebagai provinsi paling korup di Indonesia, kayaknya banyak sekali masih yang perlu didalami oleh KPK. Mudah-mudahan KPK jeli melihat ini. Mudah-mudahan jadi momen lah ya untuk Iya. membersihkan Sumatera Utara ya, Kak ya. Iya, betul. Dan kita tunggu informasi selanjutnya nanti ya. Yang pasti dari KPK ini akan masih terus berlanjut pemeriksaan penyidikan. Baik, kita akan berlanjut ke berita Ya, Tribuners, berikutnya berita ya. minyak goreng ya. Iya. Masih minggu lalu kita masih bahas minyak goreng. Yang Ya, hari ini harganya juga mahal. kita harga mahal. Hari ini juga kita masih bahas Tapi hari ini minyak kabar goreng. gembira ya. sepertinya ya. Oke. Nah, baik, pedagang tradisional di pusat pasar Kota Medan itu merasa pemerintah belum berlaku adil terkait kebijakan minyak goreng satu harga senilai Rp14.000 per liter. Ya, hingga saat ini sejumlah pedagang yang sebagian besar berdagang di pusat pasar masih mematok harga Rp19.000 per liter dan Rp40.000 per 2 liter. Ya. Nah, terkait kebijakan satu harga minyak goreng, para pedagang berharap dapat segera dirasakan oleh para pedagang minyak curah atau kemasan di pasar tradisional. Diakui Harbi, ya, penjualan minyak goreng di pasar tradisional juga turut berimbas dengan penurunan objek lantaran masyarakat masih berburu minyak goreng di retail tradisional, ya. Nah, tak hanya Harbi, sejumlah pedagang minyak goreng lainnya di pusat pasar Medan mengaku belum mengubah harga lantaran ingin menghabiskan pasokan yang sudah dibeli dengan harga normal, ya. Nah, ini masih harga normal karena kita pakai modal harga normal. Ini saja tidak laku minyak kami karena sudah keburu orang cari minyak di Indomaret. Jadi kita berharap bisalah disesuaikan harganya dari pemasoknya, ya, kata Harbi. Nah, untuk melihat seperti apa videonya, mari kita simak video yang sudah disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Misalkan siapa-siapa yang mau didudukkan di situ, mau dibuat perumahan, siapa yang buat perumahan sana kalau bukan semua sini. Sudah diangkat tadi. Oh, itu Pak. Ya. Sana. Semua fraksi setuju kecuali PKS. Masa ini kita baru Bang, udah buat undang-undang. Di situ nggak boleh ada pemilihan kepala ibu kota. Ditunjuk oleh presiden, udah ada calon dia. Sekarang pun alhamdulillah dia ngomong, yang lain dia. Apa? Siapa yang lain? Ada, Ella. Mahasiswa pun ada. 18.
Bang? Ya bagus, dari pabrik lah. Jadi modal kami pun nggak kayak gini. Ini modal tadi modal 18 ini. Sementara dia umumkan harga 14. Orang nanya ada modal 14. Kami kan dapat satunya 3.000 ke sini. Di koran pun ada juga 14.000. Iya benar Pak. Ini pun sekarang udah mulai kosong nih Pak di beberapa retail modern ya Pak. Memang betul yang dibilang jadi Indomaret pun 14.000. Tapi ada uang awak 10 juta beli satu. Jadi untuk apa uang banyak? Boleh banyak itu pun 19.000 itu kan nggak betul kan bisnis tuh dibuatnya itu. Kalau ini Pak gimana nih Pak untuk penjualan di hari ini Pak? Ya agak sepi lah. Orang mengharap itu kan. Lagi ngintip-ngintip Indomaret mana yang ada, Indomaret mana yang ada. Anaknya disuruh beli, cucunya disuruh beli. Berarti ini Pak ini modal yang harga normal lah ya Pak bisa Normal dibilang lah. Pak. Kami kan udah maki-maki juga toki ini tadi kayak mana ya. Ya udah kalau kau nggak mau beli deh Indomaret. Kan kayak gitu jawabannya. Jadi mau bilang apa kita? Kalau ini Pak sejauh ini masih dijual dengan harga biasa ya 19 Pak? lah. 19 ya Pak ya? Karena memang modal kita memang normal ya Pak ya? Ya. Berarti Pak kalau misalnya pemerintah menyuruh kita untuk harganya harga 14.000 Pak, ini gimana nih Pak? Lebih bagus. Kalau bisa pun 10.000. Kita mau kan untung segitu juga kan. Kita jual berapapun modalnya kan untung paling 1.000 gopek, 1.000 gopek. Kalau 20.000. Ya, itu tadi keluhan pedagang di pusat pasar Medan, ya. Iya, pedagang tradisional ya. Pedagang tradisional. Nah, itu tadi dari pedagang tradisional ya, Tribuners. Nah, nanti kita akan minta informasi juga bagaimana dengan di pusat-pusat perbelanjaan modern ataupun di retail-retail seperti Indomaret, Alfamart dan sejenisnya, ya. Untuk mengetahui lebih lengkap seperti apa kondisi perminyak gorengan ya di Kota Medan, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan di lapangan Kartika. Selamat sore Kartika. Halo, suaranya tidak kedengaran. Ya, selamat sore Kak Eti dan Bang Puli. Iya. Nah, seperti apa ya kondisi di ini ya bisa diceritakan ya kondisi di retail, kemudian kondisi di pusat pasar tradisional sekarang perbandingannya seperti apa dan bagaimana untuk harga juga dan bagaimana tren berburu minyak goreng ini dari warga? Ya, terima kasih Bang Puli dan Kak Eti. Memasuki hari kedua penurunan harga minyak goreng satu harga. Untuk beberapa retail di hari kedua ini hampir sebagian besar beberapa retail seperti Alfamart ataupun Indomaret itu mengalami kekosongan stok Kak Bang. Dan juga untuk di pasar tradisional sendiri juga masih mematok harga lama sebesar 19.000 per kilo dan belum menggunakan harga normal. Dan juga para pedagang ini juga cukup mengeluhkan Bang Kak karena mereka sudah menyetok minyak dengan harga normal namun kosong pembeli karena para pembeli ini pada berburu ke minyak goreng di retail modern seperti itu. Iya, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu dipahami masyarakat juga bahwa ini yang saya tahu ya sebagai orang yang selalu berbelanja, Tika, kalau minyak goreng curah itu biasanya kan ukurannya adalah kilogram, ya kan, yang curah itu kan. Sementara kalau kemasan kan liter. Sementara kan kalau ukuran liter dan kilogram itu berbeda. Jadi kilogram itu volumenya lebih banyak ketimbang yang liter gitu. Jadi apakah ini masyarakat paham nggak? Saya tidak tahu pasti kalau dihitung secara mendetail apakah mana yang lebih selisih harganya bagaimana gitu, nggak terlalu ini juga gitu. Kalau sejauh ini sih Kak, para masyarakat masih tidak mempengaruhi kali sih Kak untuk mana liter, mana kilogram mereka, mana liter, mana kilogram. Tapi mereka masih berburu yang mana nih minyak yang paling murah yang bisa mereka dapatkan seperti itu Kak. Iya. Kalau tanggapan dari Disperindak sendiri menanggapi keluhan dari pedagang pasar tradisional ini seperti apa Kartika? Ya Kak, kalau sejauh ini kita berdasarkan dari Disperindak Sumut, beliau masih memantau Kak untuk hari kedua penurunan harga minyak goreng satu harga ini. Nah kalau misalnya dari mereka untuk di pasar tradisional sendiri mereka menunggu masa ini Kak untuk penyesuaian harga.
Nah, apabila nantinya untuk pasar modern sendiri masih menaruh harga di atas 28.000 ya, kayak untuk 2 liter, mereka juga akan mengambil tindakan karena seperti kita tahu bahwa pihak Kemendak juga sudah menetapkan sanksi akan mencabut izin bagi para pelaku usaha minyak yang masih menaikkan di harga di atas 28.000, Pak. Ini per liter atau per kilogram? Per liter. Dengan ukuran liter ya, berarti itulah mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian Kartika, ini regulasi ini berlaku seterusnya ya kalau tidak salah ya? Nah, kalau yang kita dapat informasinya, Pak, untuk penetapan harga minyak goreng satu harga ini selama 6 bulan, Pak. Selama 6 bulan? Selama 6 bulan, iya benar. Selama 6 bulan ini masih disubsidi oleh pemerintah untuk produsen minyak goreng dapat menurunkan harga. Nanti mungkin akan diregulasi ulang lagi ketika sudah 6 bulan, Kak. Kemudian Kartika, apakah para pedagang ini tahu bahwa pemerintah memberi subsidi untuk harga minyak goreng ini? Dan apakah mereka menerima manfaat dari kebijakan subsidi ini? Kalau yang saya pantau, Kak, dari pusat pasar Medan, mereka rata-rata sudah tahu, Kak, mengenai subsidi minyak goreng seharga 14.000 per liternya. Namun mereka sendiri belum bisa merasakan, Kak, karena dari toke mereka sendiri masih mematok harga normal seperti itu. Jadi mereka sudah mempertanyakan kepada para tokenya bagaimana untuk harga ke depannya. Namun sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut dari toke tersebut untuk harga terbaru seharga 14.000 per liter. Kartika, apakah ada keterangan dari Kementerian Perdagangan atau dalam hal ini di Dinas Perindak bagaimana mekanisme penyaluran subsidi itu? Apakah memang diberikan kepada pedagang atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Kalau sejauh ini, Pak, untuk subsidinya ini diberikan kepada produsen, Pak. Produsen minyak goreng, untuk subsidinya itu saya lupa berapa angkanya, namun ada subsidi selama 6 bulan itu, Pak, untuk ke produsen minyak goreng. Berarti di hulunya ya, di hulu jadi. Kemudian Kartika, ini yang mematok, mungkin lebih konkret, mematok harga 14.000 ke pasar modern tadi ya disebutkan ya. Nah, jadi ini bagaimana kira-kira antusias masyarakat dengan harga baru minyak goreng ini? Apakah memang terjadi panic buying atau seperti apa? Bisa diceritakan, Kartika? Iya, bagaimana kondisi? Untuk masyarakat sendiri, Kak, mulai dari harga pertama itu sudah mulai berburu minyak goreng, Kak. Bahkan sejak hari pertama di pagi hari mereka sudah mendatangi Indomaret, Alfamart, dan retail modern. Jadi mulai memasuki di malam hari, ada beberapa keluhan dari warga, mereka tidak mendapatkan minyak goreng di beberapa retail, Kak, mulai sejak malam di hari pertama dan juga di hari kedua ini untuk retail modern seperti Indomaret atau Alfamart. Namun untuk di retail lebih besar lagi, supermarket besar seperti Lotte Mart, Hypermart itu masih tersedia dengan stok yang cukup, Kak, cukup aman. Baik, terus ada lagi Cukup. Mudah-mudahan ini ya bisa memberikan solusi ya. Solusi ini bisa membuat tenang ya masyarakat. Satu lagi mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa kebijakan ini berlaku sampai 6 bulan ke depan. Iya, Artinya nggak 1 hari 2 hari. Jadi konsumen tidak perlu panik buying ya. Tidak perlu panik buying karena ini kan masih akan terus berproduksi dan harga masih akan berlaku sampai 6 bulan ke depan. Begitu ya, Tika ya? Iya, benar, Kak. Oke, baik, terima kasih Tika laporannya. Ditunggu laporan-laporan lainnya ya, Tika ya. Siap, Kak. Ya, inilah terlalu kadang-kadang masyarakat terlalu mungkin informasinya tidak utuh berimbang, gitu ya, tidak utuh, hanya ya. sepenggal, harga turun hari ini saja apa. Jadi ya akhirnya terjadi panic buying seperti itu, padahal ini kebijakan akan berlangsung cukup lama sampai 6 bulan ke depan. Jadi tidak perlulah sampai membuat stok banyak-banyak untuk kebutuhan sampai sekian bulan ke depan, padahal harganya masih tetap dengan harga yang 14.000 tadi ya. Ya, betul. Terus ada Ya, cukup. sudah belanja minyak goreng hari ini? Belum. Masih harga ini yang 25 liter kemarin. 25 liter ya. Karena kan Karena terus jual gorengan. nggak beli waktu mau Natalan kemarin, jadi langsung Cukup beli banyak banyak ya. Baik. Oke, kita lanjut ke berita ketiga ya. Ini berita terakhir kita dari
Serampah Dari daerah ini dari ya? daerah ya. Silakan. Tulis aja. Ya, oke. Ya ini lanjutan dari anak hanyut ya di Serampah ya, maksudnya di sungai ya, di Sungai Serampah ya. Kayaknya artinya kan sungai ya. Serampah. Sama ya, Sungai oke. Serampah. Ya, jasad anak yang hanyut yang bernama Bima usia 13 tahun di Serampah atau yang kerap disebut Sungai Bedagai di Kecamatan Serampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara akhirnya ditemukan ya. Bima ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa pada hari Kamis 20 Januari 2022 sekitar pukul 9 pagi tadi ya. Jasadnya ditemukan oleh tim gabungan yang terdiri dari personel rescue kantor SAR Medan, Satpol Air Polres Sergei dan BPBD Sergei dan warga ya. Humas Search and Rescue Medan Sariman Sitorus mengatakan pencarian korban dilakukan dengan menggunakan perahu LCR dengan cara bermanuver di sekitar lokasi awal korban hanyut dengan pola circle. Pola circle dilakukan karena korban diduga tersangkut di bawah air sehingga bisa terlepas dan naik ke permukaan. Dikatakan Sariman, selain itu tim juga menyisir sepanjang aliran Sungai Bedagai menuju hilir sungai. Korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 9 dalam keadaan meninggal dunia berjarak sekitar 3 km dari lokasi awal korban hanyut. Tim gabungan langsung mengevakuasi korban dan langsung diserahkan pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Seperti diberitakan sebelumnya, Bima hanyut di Sungai Bedagai pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti apa video ditemukannya Bima dan bagaimana suasana di lapangan, kita simak bersama-sama video yang sudah disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Izin Gunan, selamat siang. Anggota Satpol Airut beserta SAR melaksanakan dan melakukan pencarian terhadap korban tenggelam. Demikian laporan Gunan, selamat siang. Pak Endra Damanik. Lokasi jenazah di Mahmud Berbaut. Iya. Pak, bisa diceritakan Pak, pada saat itu kronologis penemuan dari jasadnya Bima bagaimana Pak? Kami bersama orang nelayan menggunakan sampan kerang dengan 5 orang, 1 orang yang punya sampan, 1 orang warga, dan 2 orang keluarga termasuk saya salah satunya, menuju menyisiri sungai-sungai itu
sehingga tepat pada pohon kayu yang melintang di sungai, pas di posisi akarnya disitulah mayat tadi tersangkut. Itu dari lokasi hanyutnya Bima ini ada berapa kilometer kira-kira Pak jarak? Kurang 1,5 km. 1,5 km itu dari lokasi dia jatuh ke posisi yang didapatkan mayat tersebut. Pada saat itu sendiri bagaimana Pak kondisinya Pak? Kondisinya dia masih terangkup dan badannya ya dia posisinya telanjang, tidak menggunakan pakaian. Berarti sudah mengambang ya Pak? Sudah mengambang. Oke, untuk jasadnya sendiri pada saat itu bisa diceritakan bagaimana sudah kondisinya Pak? Kalau kondisinya hanya kulitnya aja agak terkelupas, sepertinya dari mulutnya agak membengkak begitu. Oke. Setelah mungkin karena terendam air itu ya kan. Setelah Ya, lebih kurang pukul 9 pagi. Jadi saat itu upaya langkah-langkah upaya yang dilakukan warga Pak setelah menemukan itu gimana Pak? Sebelumnya kami juga melakukan penyisiran dari rel dengan beberapa warga setempat membantu untuk mencari mayat tersebut sampai jam 6 sore semalam. Jadi kami tidak melanjutkan lagi karena mungkin sudah malam, sudah maghrib. Memang rencananya memang pagi itu kami akan menyisir dan saya itu pada saat itu menghubungi teman saya yang punya sampan untuk digunakan pada hari pencarian ini hari tadi pagi. Nama yang punya sampan itu siapa? Nama yang punya sampan itu saudara kita Parjan namanya. Dengan rekannya satu orang ada bernama Miston. Lokasi penemuannya di mana Pak? Lokasi penemuannya persisnya di pinggir di sungai antara Desa Serjo dengan Serampah, posisinya Dusun 8 Kampung Perintahan. Ya, itu cukup tadi ya. kabar buka ya. Iya, kayak. Sedih, sangat sedih. Memang sekolah ya, masih pelajar. Sudah ditemukan ya setelah 2 hari ya. Dan kita Terhubung dengan reporter Tribun Medan Muhammad Anil di lapangan. Kita akan mendengar seperti apa kronologisnya. Selamat sore Anil. Selamat sore Bang Truli KSD. Iya, baik. Anil bisa ini bagaimana sekarang kondisi terkini di lapangan? Apakah sudah dikebumikan gitu atau seperti apa nih sekarang suasananya? Baik Bang, jasad dari bocah berusia 13 tahun yang bernama Bima sendiri saat ini sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum di Kecamatan Serampah. Jadi izinkan saya juga sedikit menceritakan Bang bagaimana kronologis awal mula kenapa anak tersebut bisa hanyut di Sungai Bedage atau yang biasanya disebut Sungai Serampah. Ya, izin bisa dikeraskan suaranya ya, Anil ya. kurang jelas. Ya, halo Bang, dengar Ya, Bang? Iya. sudah lebih keras. Oke Bang. Jadi kronologinya itu pada hari Rabu, pada hari Selasa itu pada tanggal 18 Januari 2022, di mana Bima bersama dengan adiknya itu bermain di sekitaran rel kereta api yang berada di Dusun 3, Desa Serampah, Kecamatan Serampah, Sedang Bedage, Sumatera Utara. Jadi pada saat itu abang beradik ini bermain di pinggiran sungai, namun abangnya Bima itu mandi di dalam sungai. Jadi kebetulan di permukaan sungai tersebut ada beberapa sisinya itu dalam. Jadi diduga adik abangnya ini tenggelam, sehingga adiknya pun tidak bisa berbuat apa-apa Bang. Jadi adiknya ini pun pulang ke rumah, sempat ditanyai oleh orang tuanya keberadaan abangnya di mana, kenapa tidak pulang bersama dengan adiknya. Namun adiknya tidak memberitahu bahwasanya abangnya itu sudah tenggelam di Sungai Bedage. Jadi hingga malam sekitar pukul 12 malam abangnya ini tidak pulang-pulang juga, dan ibunya mendapati baju yang dipakai abangnya serta sendal itu sudah dibawa pulang Bang ke rumah oleh adiknya. Sehingga keluarga itu tante dari korban itu mencoba membujuk adiknya, menanyai secara pelan-pelan di mana keberadaan abangnya. Jadi alhasil membuahkan hasil sehingga adiknya bercerita bahwa abangnya itu sudah tenggelam di Sungai Bedage.
hasil keluarga spontan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Firdaus. Jadi alhasil Polsek Firdaus beserta keluarga langsung mendatangi lokasi tempat kejadian dan adiknya langsung menunjukkan di mana lokasi tenggelamnya dari abangnya yang bernama Bima. Jadi pada hari Rabu semalam itu pencarian sudah dilakukan bahkan sudah 24 jam. Jadi ini peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pukul 2 siang hingga Rabu tanggal 19 Januari 2022 itu semalam jasad belum juga ditemukan. Berbagai upaya sudah dilakukan itu dari tim gabungan dari Satpol Air, Serge, Basarnas, BPBD Serge beserta warga sudah mencari dan menyusuri sungai. Namun pada hari Kamis pagi tadi, hari ini, jasad ditemukan itu tersangkut di salah satu batang pohon yang terbentang di Sungai Bedage, dan itu ditemukan oleh warga yang memang masih menyusuri sungai menggunakan sampan nelayan prak. Alhasil jasad atau tubuh dari Bima ini ditemukan, Bang. Itu tepatnya di Dusun 8, itu Kampung Pelintahan, Desa Serapah, Kecamatan Serapah, Kabupaten Sedang Bedage, Sumatera Utara. Seperti itu, Bang Ruli dan KSI. Oke, ya, berarti jenazahnya Bima itu sudah dimakamkan ya? Sudah, Bang, sudah dimakamkan. Tadi begitu dapat langsung dibawa ke rumah duka, langsung dimandikan dan dikafani dan langsung dibawa ke masjid untuk dilakukan pemakaman, Bang. Seperti itu, Bang Ruli. Iya. Ada komentar dari keluarga gitu, pihak keluarga? Baik, untuk saat ini memang keluarga itu terpukul, Bang. Kita untuk mendapatkan informasi memang agak sedikit sulit karena ini Bima ini memang salah satu anak yang aktif dan keluarga merasa kehilangan, Bang, dengan kejadian ini. Dan tadi kita coba sedikit menggali informasi dari tetangga, memang sempat tersaut sebelum mereka ini berdua pergi ke Sungai Bedagai mandi, itu sempat meminta uang kepada orang tuanya untuk pergi ke kolam berenang, Bang. Namun orang tuanya atau ayahnya sendiri tidak memberikan uang, sehingga mereka pergi memilih untuk bermandi di Sungai Bedage. Seperti itu, Bang Ruli dan KSI. Oke, iya, cukup Anil, ya. Apakah ada informasi bahwa Bima dan adiknya ini memang sering mandi di sungai? Baik, Kak, dari seperti yang sudah kita beritakan beberapa semalam, itu salah satu pengakuan petugas penjaga palang kereta api, karena ini lokasi tepat di bawah rel kereta api. Jadi mereka mengatakan baru 2 kali mereka melihat abang beradik ini datang ke lokasi ini. Begitu juga dengan adiknya yang bernama Bondan ketika ditanyai. Jadi mereka itu baru 2 kali. Karena kalau dipikir-pikir, Kak, mereka ini bertempat tinggal di Dusun 5, Desa Serampah. Sedangkan lokasi sungai ini berada di Dusun 3. Jadi terbilang cukup jauh dari rumahnya. Berapa kilo kira-kira jaraknya itu, Anil? Kalau kilonya mungkin lebih kurang ada sekitaran 4 kiloan lah, Kak, kalau dari lokasi ke rumah mereka ini, Kak. Mereka jalan kaki? Iya, benar, Kak, jalan kaki. Anil, apakah ada informasi juga dari warga? Apakah memang areal tempat mandi si Bima dan adiknya ini merupakan kawasan yang cukup kurang safety untuk tempat mandi-mandi, atau mungkin memang sudah biasa warga di sekitar di tempat itu mandi-mandi di lokasi? Kalau di titik lokasi kejadian ini baru yang pertama kali kejadian, Kak. Tapi kalau secara keseluruhan Sungai Bedage memang sudah kerap berulang kali memakan korban, Kak. Di sepanjang aliran sungai? Iya, itu hanyut. Seperti itu. Kalau keterangan dari pihak rescue sendiri, apakah memang sungai itu aman atau malah justru berbahaya untuk aktivitas warga di situ, untuk mandi-mandi dan aktivitas lain? Kalau dari rescue sendiri, karena tidak turun langsung ke bawah, jadi kita coba menanya beberapa
pejaring atau nelayan yang sering melintasi di sungai itu, memang permukaan sungai ini ada yang cukup dalam, dan kebetulan di lokasi hanyutnya Bima ini itu seperti kuali gitu Kak, di tengahnya dia masuk ke dalam seperti itu, jadi tidak bisa dicecah oleh siapapun yang melakukan penyelaman ke bawah Kak. Tidak sampai diketahui kedalamannya. Iya benar Kak, karena kondisi air juga keruh, jadi seperti itu Kak. Artinya memang tidak safety ya untuk aktivitas warga ya? Tidak safety, tidak safety Kak. Oke lah. Satu lagi mungkin terakhir, Anil, adik si Bima ini kira-kira umurnya berapa tahunnya? Bima Bondan, pertama Bondan itu berusia 9 tahun dan masih duduk di kelas 3 SD Kak. Oke. Jadi ada sedikit seperti mungkin diduga seperti trauma sehingga ia tidak berani mengatakan kepada orang tuanya, Ketakutan ya? atau takut karena abangnya itu sudah tenggelam, karena dia pun sempat melihat, memang terakhir dilihatnya itu posisi kepala abangnya, kepalanya aja yang lihat, dan lama-kelamaan abangnya nyungsep masuk ke dalam air seperti itu kayak gitu. Di lokasi sendiri apakah tidak ada warga yang menyaksikan kejadian? Tidak ada Kak, tidak ada ya, perumahan, berarti karena ya? karena itu perlintasan kereta api seperti itu Kak, jadi tidak ada, itu di tengah-tengah, tidak ada pemukiman Kak, seperti itu. Jauh dari pemukiman. Ya. Baik Anil, terima kasih informasinya. Ditunggu informasi lain ya dari kawasan Serdang Bedagai sekitarnya. Baik, Kak Eti, Bang Ruli, Ya, Bapak terima Ruli. kasih. Jaga kesehatan dan selamat bertugas. Berita terakhir kita, berita penutup kita, berita duka cita ya dari Serdang Bedagai, dan ini menjadi satu peringatan juga untuk orang tua, jangan sampai lengah ya, sekalipun jangan sampai lengah untuk mengawasi anak-anaknya, harus mengetahui apa aktivitas anak-anak sehari-hari ini ya. Kadang-kadang memang anak-anak ya seperti tadi ya, dia minta uang untuk ke kolam renang, tidak diberi, ternyata dia berinisiatif untuk mandi di sungai yang berdampak petaka gitu. Jadi ya harus waspada lagi ya sebagai orang tua. Oke, baik, itu dulu 3 berita yang sudah kita tampilkan Kak. Iya. Mudah-mudahan bisa menambah informasi buat para tribuners semuanya ya. Kita akan tampil lagi minggu depan, dan tentu saja Selamat Sore Medan akan tayang setiap hari yang akan memberikan informasi terkini di sekitar Medan dan Sumatera Utara. Saya Diwaini pamit. Dan saya Truliakto Purba, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan sampai jumpa.